Dari Wisma Nusantara di kawasan Bundaran HI Jakarta, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Jika Anda yang baru bergabung, ini adalah program Apa Kabar Indonesia Malam, dan kali ini kita akan memulai membahas mengenai bagaimana daftar pemilih tetap yang berubah begitu. Di bulan Oktober lalu kita sudah mendengarkan pengumuman dari KPU, kemudian hari Senin kita akan lihat ada perubahan. Tanggal 24 Oktober KPU mengumumkan ada 170 juta pemilih. 170.022.239 pemilih, kemudian direvisi begitu tanggal 24 November hari Senin malam menjadi 171.068.667. Perubahan ini harus kita pertanyakan dan sudah banyak mempertanyakan. Di sini sudah hadir yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ada Pak Gusti Putu Arte, langganan kita dari KPU. Selamat malam Pak Putu. Selamat malam. Kemudian berikutnya ada Pak Bambang Eka Cahya Widodo dari anggota Bawaslu. Selamat malam. Dan ini Bang Ray Rangkuti dari 5 Lingkar Mada di Indonesia. Pak, kenapa sampai terjadi seperti ini? Yang pertama teknisnya karena kemarin kan PPLN belum ya. 24 Oktober PPLN luar negeri masuk, belum dimasukkan datanya. Papua Barat juga belum masuk. Nah, sembari kemudian merapikan yang PPLN dan Papua Barat ini, ada laporan dari berbagai daerah yang sangat signifikan persoalannya, yang kalau tidak dilakukan perubahan itu menjadi masalah yang sangat serius. Artinya kan tindakan di awal yang kurang cermat dari KPU, Pak. Ya KPU di daerah ya, kawan-kawan di daerah ada problem technical error di situ, salah entry dan seterusnya. Artinya apa? Ini memang pilihan sulit gitu. Pilihan sulit artinya ketika kita melakukan perubahan memang ada persoalan yuridis di situ, tetapi kalau toh kita tidak melakukan perubahan itu kita juga kena gitu. Ada pasal 260 yang mengatakan kalau orang kehilangan hak pilih begitu di situ, maka KPU siapapun itu kena penjara 1 sampai 2 tahun. Misalnya. Karena Bapak nggak mau kena penjara, betul, maka dirubah data ini begitu? Bukan karena persoalan tidak ingin kena penjara, tetapi ingin menjamin akurasi data kita yang jauh lebih baik dibandingkan tanggal 24 Oktober. Pertanyaannya, kalau tanggal 24 Oktober kita tetapkan dan tidak berubah, 1,5 juta penduduk kita di luar negeri itu tidak bisa kita menggunakan hak pilihnya dalam kalau yang luar nanti. negeri oke lah, orang bisa memahami, tapi kemudian luar negeri dan Papua Barat orang memahami, tapi kemudian datanya sudah masuk di 24 Oktober lalu berubah, Pak Bambang. Tapi kalau alasannya adalah ini untuk memastikan hak pilih warga Indonesia, harusnya tidak apa-apa dong? Iya, dari sisi itu tidak apa-apa, tapi di sisi yang lain ada persoalan kepastian angka yang pasti akan menyebabkan orang jadi bertanya tentang kualitas kerja dari KPU. Artinya kemudian persoalannya menjadi lebih mendasar dari sekedar angka, tetapi orang menjadi meragukan. Lawang menghitung DPT saja tidak beres, apalagi nanti menghitung suara, begitu loh persoalannya. Ya, menimbulkan ketidakpercayaan pada publik tentang kemampuan KPU mengelola persoalan pemilih ini. Gitu. Artinya ini padahal baru awal yang kemudian Baru nanti akan terus bergulir pada saat terserah sebelum ke Pak Putu, Pak Putu menjawab. Bang Ray, komentar Anda soal perubahan ini? Ya, kalau menurut saya yuridisnya, teknisnya, macam-macam itu bermasalah. Gitu. Pertama kan kalau memang 170 itu bukan angka tetap, kenapa disebutkan sebagai daftar pemilih tetap dahulu oleh KPU? Sebut saja dulu daftar pemilih sementara yang diperpanjang waktunya dan sebagainya gitu. Nah yang kedua kan kalau dilihat dari total yang tanggal 24 itu justru lebih banyak berkurang ketimbang bertambah. Nah juga sebenarnya kan hanya 1-2 daerah mungkin yang bertambah, lainnya itulah berkurang. Yang menarik menurut saya itu selain tentu saja pengurangan itu jadi masalah ya, ini kalau daerah-daerah itu tahu bahwa jumlah pemilih mereka ternyata berkurang dari yang sesungguhnya, saya khawatir nanti juga akan muncul, wah kayak misalnya Donggala ya, itu relatif cukup besar ya kehilangan jumlah data pemilih mereka dari yang pertama yang kedua gitu. Sehingga malam hari ini Itu laporan itu dari daerah, Pak. Jadi justru karena laporan yang berkurang dari yang daerah. ketiga tadi Pak Putu kan mengatakan ini ada kesalahan data entry macam-macam. Nah yang menarik itu ada yang salah, kan Pak Putu mengakui itu, tapi tidak ada yang bisa disalahkan. Artinya begini, data yang kita peroleh di KPU kan rekapitulasi data dari daerah. jadi Anda menyalahkan teman-teman daerah begitu? Tidak dalam konteks seperti itu sebutnya, karena kita satu bangunan, satu tubuh. Kalau kita tidak bisa saling menyalahkan, ini bagian dari, barangkali kalau toh KPU dianggap salah, bagian dari supervisi kita yang kurang. Tapi saya ingin mengatakan satu fakta juga, bahwa sebetulnya ada problem cukup serius di sebelum ini yang juga menjadi persoalan yang membuat ikutannya jadi panjang begini.
Problem itu adalah, mari kita lihat, apakah seluruh proses pemutahiran ini berjalan dengan sempurna dari segi waktu? Enggak juga kan? Kalau kita mau start sejak April, mungkin teman-teman di bawah itu punya waktu cukup panjang. Tapi anggarannya baru keluar bulan Juli, dan kita nggak sempat bikin PPS, Berarti PPK yang salah pada siapa awal nih itu. kalau berkaitan dengan anggaran? Artinya, Eksekutif kita pemerintah, yang salah lagi siapa? DPR. Oke, kita mengakui ada proses yang tidak sempurna, tapi jangan melulu KPU disalahkan. Ada proses di situ pemerintah yang punya kewajiban untuk mencairkan anggaran tepat waktu juga nggak bisa. Ini perintah undang-undang. Ada proses di situ, Depdagri sebagai user yang harus memberikan data kepada kita secara akurat juga ada persoalan. Bapak kalau mau curhat kita lanjutkan nanti ya Pak ya. Apa saja keluhan selama menjadi anggota KPU begitu. Kita lanjutkan sesaat lagi dalam Apa Kabar Indonesia Malam.